Derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya diturunkan dari nilai aset atau sekuritas lain yang dikenal dengan istilah underlying asset. Derivatif dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk yaitu lindung nilai atau hedging, yaitu melindungi nilai aset atau portofolio dari risiko perubahan harga pasar. Misalnya, perubahan yang memiliki kewajiban untuk membeli atau menjual komoditas di masa depan dapat menggunakan derivatif untuk melindungi diri dari risiko kenaikan harga komoditas. Kemudian berikutnya yaitu spekulasi, yaitu mencari keuntungan dari perubahan harga pasar. Misalnya, investor dapat membeli derivatif yang nilainya akan naik jika harga suatu aset naik. Kemudian yang terakhir yaitu manajemen portofolio, yaitu mengelola risiko dari keuntungan portofolio. Misalnya, manajer portofolio dapat menggunakan derivatif untuk mengurangi risiko portofolio atau meningkatkan potensi keuntungan. Nah, kemudian berikut adalah contoh derivatif yang sering digunakan. Yang pertama yaitu forward contract, yaitu kontrak untuk membeli atau menjual aset pada harga dan tanggal tertentu di masa depan. Kemudian ada future contract, yaitu kontrak standar untuk membeli atau menjual aset pada harga dan tanggal tertentu di masa depan yang diperdagangkan di bursa berjangka. Kemudian ada option contract, yaitu kontrak yang memberikan hak kepada pembelinya untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu di masa depan. Kemudian ada swap contract, yaitu kontrak untuk bertukar aliran kas di masa depan. Berikutnya saya akan memberikan ilustrasi pada derivatif, misal untuk manajemen portofolio. Misalkan seorang manajer portofolio memiliki portofolio yang terdiri dari saham dan obligasi. Manajer portofolio tersebut khawatir jika suku bunga akan naik, sehingga akan menurunkan nilai obligasi di portofolionya. Untuk melindungi portofolio dari risiko kenaikan suku bunga, manajer biasanya dapat membeli swap suku bunga. Swap suku bunga adalah kontrak untuk bertukar aliran kas suku bunga di masa depan. Misalkan, manajer portofolio tersebut membeli swap suku bunga dengan suku bunga tetap 7%. Jika suku bunga di masa depan naik 8%, maka manajer portofolio tersebut dapat membayar 8% bunga kepada pihak lain. Namun, manajer portofolio tersebut juga akan menerima 8% bunga dari pihak lain. Dengan demikian, risiko kenaikan bunga terhadap portofolio telah dieliminasi. Nah, jadi perlu diingat, sebelum kalian memilih instrumen keuangan yang akan digunakan, kalian harus paham risiko yang akan timbul dari instrumen keuangan tersebut. Jangan sampai kalian mengalami kerugian karena ketidaktahuan akan risiko-risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang dipilih. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.